dari tadi, ya, prinsip tadi bahwa suatu benda kalau ditarik dia akan mengecil dan putus, ya. Ini bukan hanya terjadi pada tali, ini juga terjadi pada semua material, termasuk tulangan beton. Jadi ini tulangan beton, ya. Kalau ini tegangan tadi bertambah, ya, kalau ditarik ujung-ujungnya, berarti di sepanjang tulangan beton itu timbul tegangan. Jadi kalau gayanya ditambah, tegangan akan bertambah terus tegangan. Nah, ini terjadi regangan. Regangan tadi yang delta tadi, ya. Regangan kalau dia tarik dia akan mengecil, ya. Kalau ditekan dia akan melebar. Jadi ini tarik karena tulangan beton adalah suatu elemen struktur yang sangat kuat terhadap tarik. Di dalam beton bertulang, ya, tugas pokok dia menahan tarik, itu tugas dia. Sedangkan menahan tekan adalah beton. Jadi itu dia bekerja sama. Jadi tegangan tarik ditahan oleh tulangan baja, sedangkan tegangan tekan atau gaya tekan ditahan oleh beton. Nah, nanti betonnya akan regangannya melebar, sedangkan baja regangannya mengecil, ya, mengecil, ya. Nah, ini tegangan ditambah, regangan dia akan mengecil, ya, sampai ke suatu titik, ya, dia masih linear, jadi masih sebanding, artinya regangan bertambah, tegangan bertambah, sebanding, ya, bentuknya linear, tapi hanya sampai ke suatu titik. Setelah sampai ke titik ini yang dikatakan yield stress, ya, atau titik lele, dia tidak lagi sebanding, ya. Tegangan tidak begitu banyak, regangannya bertambah banyak. Ini. Nah, jadi ini mulai mengecil, ya. Kalau sampai ke titik lele, dia sudah sampai ke batas tertentu mengecilnya, ya. Sehingga tegangan ditambah sedikit, regangannya banyak mengecilnya. Ini mengecil. Sama kalau kita memutuskan tali ini, pertama kita menggunakan tenaga yang cukup kuat sehingga dia mulai retak, ya, mulai lepas gitu satu persatu. Begitu dia sudah mulai lepas, kita tidak butuh tenaga yang besar lagi, ya. Tenaga hanya tambah sedikit, dia sudah ini cracknya udah banyak, ya, putusnya udah banyak seperti ini. Ini tambah sedikit, dia udah banyak. Nah, sampai di suatu titik, ya, yang dikatakan batas, ya, atau dikatakan batas ultimate-nya, ya, maksimumnya. Ini disebut regangan ya, mengalami regangan tarik sampai titik ini, ya. Nah, ini atau dikatakan tegangan putus atau tegangan tarik di sini. Belum tegangan putus, ya, masih tegangan tarik. Nanti tegangan putusnya ini, ya. Nah, sampai di titik ini, ya, tidak perlu lagi ketika kita tarik ini, kita tidak perlu lagi menambah tegangan, tidak perlu kita menambah gaya lagi, malah gayanya kita perkecil saja, ya. Kita perkecil dia sudah putus ini. Jadi yang semula sampai menyebabkan dia seperti ini di tali ini kita butuh gaya yang sangat besar. Ketika seperti ini gayanya dikurangi, dia akan bertambah crack di sini, ya. Ini gaya dikurangi dia terus regangannya bertambah sampai titik putus, ya, sampai titik putus. Konsep ini sangat dibutuhkan dalam perancangan struktur beton satu ini, dan bukan beton satu, ya, dan beton-beton berikutnya. Jadi konsep ini sangat dibutuhkan, ya. Kita lihat lagi. Nah, yang tadi juga kita singgung sedikit lebih jauh, ya, bahwa tadi sampai yield strength di sini
dia masih sebanding. Kemudian ini dikatakan tegangan tarik, tensile strength, tegangan tarik tadi. Ini sampai titik ini. Ini tegangannya bertambah, tidak sebanding lagi, tidak sebanding dengan regangan. Artinya bertambah tegangan lebih sedikit dibandingkan regangan. Kalau tadi sebanding tegangan ditambah, tapi tidak sebanyak yang sampai ke titik yield tadi, titik lele tadi, maka regangan bertambah. Ya, kalau sini tegangan bisa diturunkan, diperkecil tegangan, maka dia terus terjadi regangan hingga sampai sini putus. Nah, yang sangat penting di sini adalah ini, regangan di sini, ini semakin panjang ini, nanti ini ada setiap mutu baja akan berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang kan lebih bagus antara tegangan lele ke tegangan tarik. Ini masih panjang. Ini ketika gaya gempa bekerja, gaya latar bekerja, sangat dibutuhkan, antara yield strength sampai tensile strength yang panjang. Semakin panjang, dia akan semakin bagus untuk menahan gaya gempa di sini. Semakin pendek, dia akan semakin jelek. Dia lebih cepat collapse. Kalau ini mulai collapse sampai sini putus. Mulai collapse. Hal-hal seperti inilah kita mengenal material daripada baja itu. Kita kenal. Untuk apa mengenal? Adalah untuk perancangan suatu struktur beton bertulang. Nah, ini saya kutip SNI. Ini SNI yang kayaknya ini yang terbaru ya. Tapi tahunnya sudah 2017 tentang material. Ini SNI 2052 2017 tentang material. Ini baja yang ada di pasaran menurut SNI Ini kelas bajanya. Ada BJTP 280, BJTS 280, BJTS 420A, BJTS 420B. Di bawah tabel ini masih ada yang lebih besar daripada 420. Saya ambil ini aja sampai sini karena selama ini kita merancang sampai di sini, kecuali mungkin untuk bangunan-bangunan tertentu, yang bangunan khusus kita memakai mutu yang lebih besar pada ini. Untuk mutu baja ini kalau di Pekanbaru itu ada dua mutu BJTS 280 dan BJTP. Ini yang saya kurung harusnya BJTP. BJTP 280 dan BJTS 420 Jadi bukan BJTS 280. BJTP artinya baja tulangan polos. Ini singkatan dari baja tulangan polos, sedangkan BJTS adalah baja tulangan sirip. Nah, jadi tulangan polos ini di SNI sudah tidak diizinkan untuk tulangan pokok longitudinal, untuk tulangan geser juga demikian, kecuali untuk hal-hal yang tertentu untuk elemen-elemen struktur tertentu itu boleh digunakan. Kemudian pada umumnya menggunakan baja sirip. Jadi kalau ini misalkan untuk mendesain bagel pada kolom bulat kalau masalah itu masih diizinkan. Atau mungkin untuk pelat lantai tertentu itu masih diizinkan menggunakan BJTP 280. Nah, BJTS-nya yang 420B. Kemudian apa bedanya nih 420B dengan 420A? Sebelum kita melihat bedanya, kita lihat dulu yang kuat leleh tadi. Di sini simbolnya YS. Jadi batas kuat leleh di sini. Ini yield strength tadi, yang yield strength tadi. Katakanlah yang BJTP 280, minimum ini ada 280 maksimumnya 405 MPa ini betul
MPA. Nah, satuannya ya. Nah, ini dia. Ini yang katakan lele. Jadi nampak di sini untuk apa kita memahami tadi tegangan hubungan tegangan dengan regangan material bangunan struktur beton bertulang atau baja ini. Jadi ini dibatasi ini. Ada kuat lele minimum. Jadi kalau diuji ya baja tulangan ini kuat lelenya harus minimum 280, maksimumnya 405 untuk yang BJTS 280, BJTP 280 juga sama ya, juga sama. Nah, kemudian yang BJTS 420B minimum 420, maksimumnya 545. Kemudian kuat tareknya di sini ya. Yang kuat tarik yang TS di sini. Ini ada TS, ini ada YS. Yang tadi YS, ini yang tensil tadi ya. Dan tarik ya. Ini untuk BJP 280 minimum 350. Untuk BJTS 420B 525. Ini sama. Ya, sama. Kalau sama, apa bedanya? Bedanya adalah regangan. Ya. Regangan atau kita kenal istilah elongasi, elongation. Ini dia. Di sini regangan tadi itu, yang di sini. Nah, berapa panjangnya yang dinyatakan dalam bentuk persen. Ini tadi MPA ini dalam persen ya. Nah, dalam bentuk persen. Kita lihat di sini ya bahwa BJTS 420A adalah 9% untuk baja yang diameternya kurang atau sama dengan 900 mili. Nah, kita bandingkan dengan BJTS 420B yang D lebih kecil pada 19 mili, ini sudah 14. Ini lebih panjang, persentasenya lebih besar, berarti ini rentangnya lebih panjang, regangannya lebih panjang. Nah, ini lebih bagus untuk ya untuk bangunan tahan gempa. Nah, ya, kebetulan di Pekanbaru yang 420A ini tidak dijumpai, kita jumpai 420B. Ya. Nah, dan di sini kita lihat di ujung ini, di kolom terakhir ada rasio TS per YS. Ini disarankan 1,25, ya, perbandingan tegangan tarik dengan tegangan leleh. Ini harus minimum 1,25. Ini sama semua. Ya, ini kalau semakin panjang, tentu regangan akan semakin panjang. Jadi disyaratkan 1,25 ini. Ya, ini juga sangat berpengaruh, sangat menentukan dalam perancangan struktur tahan gempa. Yang ini 1,25. Jadi tidak diizinkan kecil dari 1,25. Yang dimaksud dengan rasio TS per YS di sini adalah yang aktual, ya, yang aktual. Jadi bukan rencana. Kalau ini bisa aja rencana, ini ketika hasil uji. Nah, yang aktual adalah hasil ujinya.